Ya, sahabat sekalian, Orang yang tidak pernah saya lupakan. tausiah yang kedua disampaikan Orang oleh yang tidak pernah kita lupakan. Profesor Dr. Kiai Haji Cecep Alba dari Libanon. Ya. Tuba liman tala umruhu wa hasuna amaluhu. Kebahagiaan bagi orang yang panjang umurnya dan terus makin baik amalnya, untuk menjadi teladan bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, saya sengaja tidak pakai kopiah karena saya tidak tahu sebelum bicara. Tahu-tahu di sini ada, dan sengaja supaya apa adanya. Kalau dulu ketika kuliah saya orang paling jabri, sekarang paling gugur. Apa adanya saya ini jauh di kota Masakia. Musim dingin. Ini yang berbahagia, sebenarnya saya dengan Pandang itu banyak ketemu ketika beliau menjadi tokoh partais. Ya. Saya kan berkhidmat di Saudi Arabia di Institut Agama Islam Latif Muhammadiyah. Saya di sana pernah menjadi PR1 selama 2 periode, rektor 2 periode. Ya. Jadi di Saudi Arabia saya. Kemudian ketika saya mau berhenti, saya mendirikan Islam, datang satu prodi, itu prodi Tasawuf dan Saudara Pista. Tahun 2016, kemudian saya berakhir dan sudah ada periode. Dan sebelum setahun belum berhenti, saya mendirikan program S2, program studi S2, program pasca sarjana. Turun prodi Tasawuf dan Psikoterapi Islam. Nah sekarang sudah turun lagi prodi yang kedua, yaitu manajemen pendidikan Islam. Jadi meskipun saya ngajar di ITB di Surabaya, tetap ngajar S2-nya. Nantinya yang berbahagia, kemarin saya mengundang Profesor Teddy Supriyatna, ya, Profesor Teddy Supriyatna, Wakil Rektor PR2 UIN Bandung, ITB. Beliau ceramah sangat pendidikan Islam. Setelah selesai ceramah, kemudian ada yang saya bilang, tetapi matu nampak enam. Aduh, saya semakin ingat pada pandai. Saya matu pandai, saya tidak tahu sama sekali apa itu. Dia masih muda, dia profesor, dia PR2 sangat lanjut. Nah, jadi saya baru tahu kalau dia matu pandai setelah dia sudah tidak ada, dia sudah pergi. Masya Allah. Tapi dia banyak komunikasi dengan saya. Jadi begini. Jadi saya kalau di ITB, ya jabatan saya mungkin hanya sampai ketua MKU, nah, MKU, ya. Kalau dulu namanya prodi sosial teknologi. Yang kita dengan tim akan membuat prodi S2 sosial teknologi, tapi tidak berhasil sampai sekarang. Jadi hanya melayani saja. Oleh karena itu ada kesulitan untuk mendapatkan guru besar. Mengapa? Karena untuk menjadi guru besar itu harus mengajar di S2 dan S3. Saya pernah menguji di S3 Unpad, saya pernah mengajar di S3 beberapa kali. Nah, kemudian kalau di ITB tidak pernah saya mengajar di S1 atau S3. Mengapa? Karena sebenarnya kan teknik, kan? Tidak ada sosiologinya. Kemudian diusahakan ada program studi sosial teknologi, tidak berhasil. Nah, sehingga kalau di IAIN saya sampai bisa jadi rektor. Kalau di ITB mungkin hanya jabatan saya kemarin sampai ya ketua MKU atau ketua sosial teknologi. Dan ada utuhnya sekarang ada. Kalau di ITB itu ada kelompok keahlian, ya, jadi kelompok keahlian. Saya masuk ke kelompok ilmu kemanusiaan, sehingga secara intelektual ilmu saya terasa di sana. Sehingga penelitian kita itu ya sama dengan prodi yang lain, kesempatan untuk meneliti apa saja, ya saya terima. Maksudnya begini, jadi Pak Herman saya mendapatkan kehormatan ya. Jadi di sama saya sebagai narasumber berbagai acara khatib tetap di Hajabar, saya khatib tetap meneruskan pandangan ya. Di Bursani saya juga tetap wajib khatib di Hajabar sini juga sama. Orang menyebutnya profesor, padahal di ITB itu kalau dari PAI sulit menjadi profesor. Mengapa? Karena tidak ada S2. Sampai teman saya profesor saya ini kayak macam itu sudah luar biasa, tidak topi. Saya pikir topi mengejar profesor. Ini kan lahan saya luar luas. Di lahan dawan itu sudah luar biasa. Saya memilih sudah kita
berdakwah aja di Tuh buat trip. sehingga kalau orang sama profesor ya di ITB juga orang menyebutnya profesor Dirawat. gitu. Karena ada sedikit ada program PAI. Kalau di UPI sekarang ada PAI, S1-nya ada, S2-nya ada, S3-nya sudah turun sekarang. Sehingga guru-guru PAI, dosen-dosen PAI banyak yang sudah menjadi guru besar. Teman saya Pak Asep, mungkin Pak Naila tahu Pak Asep Zainuddin, dia ahli filsafat Islam. Ahli Islam bersama. Dia sekarang sudah pensiun, tidak sempat guru besar, tapi di ITB mengajar dia semua. Di Unisba mengajar dia semua. Di ITB tidak pernah ngajar di Unisba apa dia semua. Itu ya, dia terbalik gitu. Hanya kita berkiprah bisa di mana saja. Ya. Karena sekarang saya mengajar S2 Budaya, dan di ITB saya sebagai dosen PAI. Tapi alhamdulillah sejak tahun 2006 sampai 2016 saya menjadi pembina MPK PAI tingkat nasional. Sehingga buku yang dipakai di seluruh perguruan tinggi buku saya itu buku pendidikan dalam Islam dulu perguruan tinggi umum sampai sekarang. Ya, jadi meskipun ya saya tidak sampai guru besar, meskipun Pak Herman selalu menyebut guru besar itu penghargaan saja. Kan nggak apa-apa karena buku saya dipakai di tingkat nasional. Dan saya dulu ketika selesai sarjana muda, saya terinspirasi oleh Konan kalau Imam Hadis, sehingga saya tidak masuk ke fakultasannya lagi, bukan jurusan hukum, tapi saya masuk ke tafsir hadis. Iya, tafsir hadis. Saya tidak berpikir mau jadi apa, yang penting saya tertarik dengan Imam Hadis, tafsir dan hadis. Tidak masuk saya ke tafsir dan hadis. Ya, itu tadi saya masih ingat. Hadis itu dari segi kuantitas, ada mutawatir, ada masyhur, ada ahad. Itu orang dulu masih sedikit, sekarang luar biasa. Tinjau dari segi kualitas, ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif, ada hadis maudhu. Dan itu menjadi dasar untuk saya untuk mengembangkan ilmu itu. Nah, sehingga S2 saya dia masuk ke S2 Jakarta, saya mendapatkan tafsir karena hadis belum ada terbaru, kemudian S3 juga tafsir. Nah, saya beruntung ya, untuk S3 saya dibimbing oleh agama Pak, sehingga beasiswanya 3 kali. Karena yang kemudian yang begitu terbaik itu agama, itu Profesor Gunawan ya. Kemudian setelah selesai, disertasi saya termasuk baik terbitkan, sudah dapat bantuan lagi terbitkan. Sekarang sudah alhamdulillah. Itu awalnya terinspirasi oleh ilmu hadis dan dikembangkan oleh anak ya. Sehingga tadi bahkan di mobil saya ngobrol dari sini. Ustaz ini kemana? Alhamdulillah. Terus saya lupa. Perawi atau apa? Dopit, wah nang apal siap mahasiswa teh. Apa loba mah dosen mah apal. Ya, paling seberapa orang itu mah apal. Nang Mengembangkan ilmu jadi rekan-rekan yang berbahagia. Jadi kita alhamdulillah ilmu kita yang diberikan oleh guru kita pada waktu itu belum besar ya. Belum besarnya cuma satu, yaitu Profesor yang di Sorbonne itu 3. Rahmat Jatnika. Saya masih ingat itu Pak Mudor, ya, Pak Hendi, Pak Abdul Hamid, Anda semua ingat ya. Pak Aceh Jazuli, kemudian siapa lagi? Pak Ucak Jailani. Jangan lupa kalau Anda ingat kepada guru-guru Anda. Rahmat El Hakim. Masih ada Pak Lain ya? Banana Mas Duki ya. Rahmat Syafi'i. Pak Sakur. Palak. Areken itu ya. Pak Sakur areken itu man. Kata Muhammad Abdul, Aya kene. orang tua saya itu orang yang menyatukan saya dengan Pak Juayat saya nya. tapi guru saya adalah orang yang menyatukan saya dengan para ulama dan para ahli Allah. Tanpa guru kita tidak akan menjadi ulama. Ya, makanya itulah kita baik para guru-guru kita yang tidak pernah kita lupakan karena jasa-jasa rohani mereka luar biasa. Hadirin yang berbahagia, saya masih ingat ya dulu ketika Abdul Hamid luar biasa, dia sangat humanis, tetapi doktrinnya itu sangat kuat, ya. Doktrin keilmuan dan amaliyahnya
bukan hanya saja ilmu tapi amal. Dan dia mengingatkan tulihum awalkum awalakum dzikrillah. Hartamu dan anak-anakmu jangan sampai mengabaikan kamu dari zikir kepada Allah. Ya. Dan setelah saya mendalami tasawuf, dzikrillah itu saya kita lihat di dalam tafsir-tafsir apa dzikrillah itu. Tafsir yang pertama itu kata benar, sholat yang 5. Ya, sholat yang 5 waktu itu zikir yang pertama. Yang kedua, qiraatul Quran. Afdhal dzikri qiraatul Quran. Tapi kata aturan afdhal dzikri fa'lamanahu la ilaha illallah. Jadi itu aja. Ya, sholat aturan zikir, sholat aturan zikir. Dan ilmu yang akan bermanfaat itu bukan ilmu yang ada di kepala, tapi ilmu yang sudah masuk ke hati dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah husnul khotimah. Husnul khotimah. Amin. Ya, husnul khotimah. Kita lihat dulu, ya. Mulai dari jabatan yang luar biasa, aktivitas organisasi yang luar biasa, sekarang di dalam mahabbah. Pak Suherman itu kan pejabat, ya. Malah sampai terakhir jelas di perhubungan. Itu kan dia sudah pensiun. Sekarang masuk ke dosen itu husnul khotimah. Iya, karena kalau masuk ke dunia pendidikan kan kadang alim ayakun rasulullah. Kadang alim ayakun rasulullah. Alim itu guru itu pastinya sama dengan Rasul. Hanya bersebab lima alhamdulillah. Dan semua ini memang kelihatannya memang meskipun mereka dari fakultas syariah, mereka pada menjabat jabatan lain-lain, tapi ujung-ujungnya mereka berdakwah. Ujung-ujungnya mereka berdakwah. Ada yang menjadi camat seperti bagus, udah camat seberapa periode. Kamu terus jadi camat, wah bahaya itu. Sekarang bertobat. Sekarang jadi bupati lagi masuk alhamdulillah usul timah. Padahal kita ya secara keilmuan kita kan berada di fakultas syariah, kan semua. Sekabima seperti nyala di sana katanya. Naon? Seperti no Imronnya di keagamaan masuk ke Pejabat. pejabat Alhamdulillah. Lin husnul khotimah tuh tadi teh yang beda jeung Herman kak Nyanyi. padahal linknya ujaran setan Setelah ini sama dengan Pak Profesor Gunawan, ahli-ahli saya. Jadi saya ketemu dari kanal langsung. kecuali kuat gitu kan mau hesek Dulu belum diberikan. harus dengan Tapi dasar-dasarnya valid dasarnya sudah tahu. Saya kalau ada betul-betul sama ya, bahwa ini mesti modal terbitin. Saya baca dari ini sampai ke Ahmad bin Hanbal dan lain-lain. Apa betul-betul bisa ya? Sekarang baru sepi. Makanya pandang itu luar biasa. Hanya 65. Ya. Nah, baru hadis saya sudah bangga. 65 hadis bukan biasanya. Makanya kalau kita mau mendalami hadis dengan ya. Kalau di Jakarta ada Profesor Habibul Ahmad, ada Profesor Nasukan. Guru kita, pemimpin kita ada orang yang inspirasi kita. Ya. Artinya yang berbahagia. Jadi ya kita alhamdulillah ya meskipun kita bersama-sama hanya 3 tahun sampai 5 tahun ya, tapi saya tidak pernah melupakan Anda semua ya. Meskipun jauh di mata tapi tetap dekat di hati ya. Kadang-kadang sudah lupa namanya. Tapi kalau pandang ini istimewa aja sudah pada tahu, pada itu tahu nama setiap orang itu luar biasa. Pada itu tahu nama setiap orang bahkan sampai tanggal lahir yang tahu dulu. Mungkin sekali juga masih hafal. Mana jadi ahli-ahli itu? Iya kan? Ahli saya itu hafal hadis kemudian sampai nama dan rentan tanggal lahirnya. Orang-orang sudah pada tahu nama orang bahkan sampai nama. Di ITB ada namanya Profesor Okyar Siap Tamim, namanya bukan yang tahu. Profesor Okyar Siap Tamim, ahli Cecep di Libang kan? sekarang sudah begini. Apa kehebatannya? Saya keingat juga kepada mana
dia itu kepada dosennya, karena dosennya banyak hampir 2000. Dosennya ulang tahun kapan saja dia berusaha selamat. Jadi dia tahu ulang tahun semua dosen itu luar biasa itu. Dia baru jabatan terakhir dia rektor Institut Teknologi Sumatera kan ya. ITERA, Institut Teknologi Sumatera di Lampung. Itu kan ITB di sini ada ITERA. Ya. Nah, setelah 3 tahun kemudian dipindahkan ke Lampung. Terus sekarang sudah mandiri, namanya ITERA, Institut Teknologi Sumatera. Salah satu rektornya Pak Opiar Zetamin Profesor ya, ahli transportasi. Sama dengan pandang, luar biasa. Nama orang tahu dan sampai kelahirannya tahu. Sehingga siapa saja dosen yang ulang tahun jangan selamat. Waduh, ya semakin kreatif pada pandang ya. Jadi kita mudah-mudahan bisa meniru ya. Mudah-mudahan kita doakan anak semakin sehat, berkembang, bisa selalu memimpin kita meskipun dari jauh tapi spirit dan rohnya kita menyatu. Dan ya kita harus mengikuti perjalanan spiritual yang mulai kami dalam berjuang dalam kuliah ya spiritual. Dan akhirnya saya tidak perlu banyak bicara karena sudah cukup clear tentang kalian. Saya ucapkan mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umurnya, diluaskan ilmunya, dibanyakan rezekinya, mudah di dalam mencapai kebaikan, jauhkan dari keburukan. Allahu tawbil umurana, Amin. sahih azadana, Amin. wa nawwir qulubana, Amin. tsabbit imanana, Amin. wa ahsin a'malana, Amin. wa wasi' arzaqana, Amin. wa ilal khairi qarribna, Amin. wa anil syarri ba'idna, Amin. wa qdi hawaijana fid dunya wal akhirah. Amin. Innaka ala kulli syai'in qadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai Haji Al-Fatihah. Kita seangkatan itu beliau ini juga walaupun belum guru besar ITB yang namanya ITB tahu kita tahu persis apa. Terima kasih banyak mengilhami kita untuk memberikan doktrin apa itu doktrin ke anak-anak cucu kita. Beginilah lulusan UIN itulah sampai diangkat apa jabatan apa ini sampai segitu. Tapi aneh Prof Cecep bukan punya langsung baik kayak ITB. Kira-kira. Dan selanjutnya kami mohon dengan hormat Pak Ketua untuk memberikan cindera mata kepada sepuh orang. Yang pertama kali barangkali Pak Ketua Angkatan Pak Kiai Haji Sulaiman untuk memberikan sesuatu kepada Pak Kiai. Kami persilakan untuk ke depan sambil foto. Dan setelah ini kita foto di belakang, di depan, di belakang, di depan sama-sama. Setelah itu ke depan, di sini aja. Ya, di depan. Di depan. Ada kata-kata kan? Dari keluarga besar 82. Ya, ya kalau kan ya. Ya simpan di rumah. Ya, dari angkatan 82. Ya. Alhamdulillah. Sip. Ya. Ya. Kemudian kita foto bersama di luar semua. Yuk, siap. Kita jangan ngareta, nyapa. Di sini semua yang hadir semua. Iya mah dina Facebook live. Iya nuju live Facebook live. Oh bener. Di live sebagai batu nu di bumi naringali. Di sebagian atas dah. Oke ya sobat-sobat, saya hanya mau bergabung dulu ya. Ikut. Oh,
Jauh dari jauh. Jauh dari jauh. Sok lebat lah kan. Ini harus kelihatan ini. Kayaknya itu yang bagus nama nanti dari itu kan. Udahlah.